Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-30. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jurnal Saat Teduh. Sejak lahir baru, saya mendisiplin diri untuk menulis jurnal saat teduh di dalam sebuah buku khusus. Melalui disiplin tersebut, saya terlatih untuk menggali firman Tuhan, merefleksikannya dalam doa, dan mempraktekkannya dalam keseharian. Sejak itu saya merasa mulai berjalan dibimbing Allah. Saya mencatat tentang pesan, nasihat, janji, dan teguran Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang saya renungkan. Teguran memang tidak nyaman, tetapi jika itu Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, saya meyakini itu baik. Sungguh pengalaman menulis jurnal saat teduh membuat saya bertumbuh. Dari Mazmur yang dia tulis, Daud suka menceritakan tentang pribadi Allah, ungkapan hatinya, dan harapannya. Daud juga mengalami asam manisnya kehidupan ini. Mazmur 30 adalah mazmur ungkapan perasaan rasa syukur Daud akan perbuatan Allah. Daud menyaksikan bahwa Allah meluputkannya dari para musuh, menyembuhkan, dan menempatkannya pada posisi yang membuatnya bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dituliskannya saat dia meratap dan merasa tertekan maupun saat dia bersyukur. Kita pun mengalami masa suka dan duka. Ada masa kita terluka dengan sesama kita. Ada masa kita berkemenangan meraih segala pencapaian gemilang bersama dengan Tuhan. Inti dari semuanya, Tuhan itu baik. Dia ada dalam segala peristiwa yang terjadi. Dia ada saat susah, dan dia ada saat kita sedang bersuka cita. Mari saudara, teruslah bersemangat menjalani hidup. Ingat, ada Tuhan yang setia mendampingi kita kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Tuliskanlah apa yang terjadi dalam hidup ini. Percayalah, jika dibaca lagi tulisan kita dapat memberkati kita. Orang lain akan senantiasa ingat kepada Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan itu menyenangkan, ada suka dan duka. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Oke, mari kita bahas renungannya, saudara-saudara sekalian. Bagaimana cara kita memperoleh sukacita yang abadi, gitu ya. Saudara, mari kita lihat Mazmur nomor 30. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, mari kita bahas ya. Di dalam Mazmur ayat yang pertama ini ada kata nyanyian untuk pentabisan bait suci. Jadi sebenarnya arti pentabisan bait suci itu apa ya? Kalau kita selidiki lagi, kata pentabisan ini bait suci ini keluar di kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 31. Dikatakan demikian. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Saudara perhatikan,
kata persembahan pentabisan dikaitkan dengan tempat yang kudus. Berarti pentabisan itu ada hubungannya dengan kekudusan. Yang kedua, Keluaran pasal yang ke-28 ayat 41 dikatakan lagi demikian. Maka semuanya itu harus kau kenakan pada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan saudara perhatikan, sebelah kata mentabiskan itu ngomong ini, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan iman bagiku. Jadi sekali lagi, kata kerja mentahbiskan, ini erat kaitannya dengan kata kekudusan. Nah, di dalam versi Indonesian Literal Translation, maka kata mentahbiskan itu diterjemahkan dengan kata melantik. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melantik itu artinya adalah mengangkat. Biasanya untuk mengucapkan sebuah sumpah dalam upacara. Atau lebih tepatnya, atau lebih ke arah meresmikan. Melantik atau meresmikan. Atau bisa, misalkan dalam kata gini ya, gubernur melantik beberapa pejabat daerah. Nah ini bisa dikatakan, gubernur mengangkat beberapa pejabat daerah. Atau saat itu adalah gubernur melaksanakan aktivitas peresmian beberapa pejabat daerah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa juga kalau di dalam dunia teologis atau kerohanian, kata kerja tabis itu bisa berarti menyucikan sesuatu, entah itu orang atau bisa juga benda, di dalam konteks upacara keagamaan. Jadi misalnya mentahbiskan imam, ya jadi menyucikan imam. Mentahbiskan air suci, ya berarti menyucikan air suci. Atau kata menobatkan. Nah yang jadi pertanyaan begini ya. Kalau misalkan perjanjian lama dan perjanjian baru, menurut saya kata pentahbisan bait suci ini ada dua bedanya. Karena pada saat perjanjian lama ini lebih tepat kata pentahbisan itu lebih diartikan ke arah peresmian. Jadi kayak ya meresmikan atau mengkhususkan atau inaugurated gitu ya. Nah, tapi kalau memang perjanjian baru, itu memang benar-benar arti pentahbisan itu artinya adalah menyucikan. Nah, kenapa kok perlu disucikan? Apakah bait suci itu pernah tidak suci? Sehingga perlu adanya pentahbisan. Jawabannya ya. Karena pada waktu masa pemerintahan Antiochus Epiphanes yang keempat, itu adalah raja Romawi yang kurang ajar itu ya. Jadi dia itu kan mempersembahkan babi ke dalamnya bait suci. Sengaja untuk menghina daripada orang Yahudi. Nah, atas perilaku bejat dan kurang ajar dan serta tidak bermoral dari Antiochus Epiphanes yang keempat ini, maka ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang Yahudi yang disebut pentahbisan bait suci. Nah, tapi pengertian ini baru dipegang di perjanjian baru. Sedangkan yang kita baca sekarang adalah Mazmur itu perjanjian lama. Jadi arti kata yang dipakai itu mungkin adalah lebih kata meresmikan atau ya meresmikan gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu ya. Bukan menyucikan dalam arti dulunya itu pernah dikotori kemudian sekarang mau disucikan, bukan dalam pengertian yang seperti itu. Pengertian seperti itu nanti didapat di era perjanjian baru. Oke, mari kita masuk yang ayat yang kedua. Mengapa kok Daud itu bersuka cita? Oh, ya. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah apa? Menarik aku ke atas. Mengapa Daud memuji Tuhan, saudara-saudara? Sebab Allah yang dipercayai Daud adalah Allah yang menarik Daud ke atas. Bukan Allah yang menenggelamkan Daud. Allah yang kita percaya juga demikian. Allah yang membuat engkau menarik ke atas, yang ditarik ke atas, bukan Allah yang menenggelamkan kehidupan kita semua. Bukan Allah yang mencelakai kehidupan semua. Mengapa kok Daud memuji Tuhan? Alasan yang kedua. Karena Daud tidak tinggal diam. Karena Allah tidak tinggal diam terhadap musuh-musuh Daud. Saudara perhatikan ya. Yahweh itu
tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Saudara, Allah yang kita percayai, itu Allah yang tidak membiarkan musuh-musuh kita itu mengolok-ngolok kita, mempermalukan kita. Allah tidak tinggal diam. Allah yang kita percayai adalah Allah yang aktif dan Allah yang bertindak. Jadi, kalau kita tanya, tadi kan temanya gini kan, bagaimana cara kita memperoleh sukacita yang abadi ya? Jawabannya di sini ya. Saudara pengen sukacita yang abadi? Bersukacita senantiasa? Saudara harus mempercayai konsep ini. Bahwa Allah yang engkau percayai, satu, Allah yang tidak pernah menenggelamkan engkau, Allah yang mengangkat engkau. Yang kedua, Allah yang tidak akan membiarkan musuh-musuhmu itu tertawa mempermalukan terhadap kehidupanmu. Karena Allah yang engkau percayai adalah Allah yang bertindak dan tidak tinggal diam saja. Hal berikutnya, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Dan ini kunci yang berikutnya ya. Mengapa kunci rahasianya kita perlu bersukacita, memiliki sukacita yang abadi? Karena ketika kita dalam masalah, kepada siapa kita minta pertolongan? Kalau selama kita ada permasalahan, terus kita minta pertolongannya bukan kepada Tuhan, maka itu akan jadi pengharapan yang sia-sia. Saudara perhatikan baik-baik. Daud tidak berteriak minta tolong kepada pihak lain selain Yehova. Sebagai renungan, sekali lagi, kepada siapa kita minta tolong? Setiap manusia pada dasarnya punya masalah yang harus dihadapi, bukan? Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kepada siapakah manusia meminta pertolongan ketika ada begitu banyak masalah? Seringkali manusia tidak otomatis meminta pertolongan kepada Tuhan jika ada permasalahan yang terjadi. Betul ya? Manusia tidak otomatis meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi biasanya manusia menjadikan Tuhan sebagai alternatif terakhir ketika minta pertolongan. Padahal di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika manusia berseru kepada Tuhan, ini ya, Daud berteriak minta tolong, berseru kepada Tuhan, gitu. Hasilnya apa? Engkau telah menyembuhkanku. Artinya, ada solusi yang terjadi. Ada segala permasalahan kehidupannya. Ada sakit penyakit yang mungkin diterita oleh Daud. Dan ketika Daud berteriak minta tolong, apa yang terjadi? Engkau telah menyembuhkanku. Saudara, apa penyebab manusia tidak bisa bersuka cita? Karena ketika dia ada permasalahan, dia meminta pertolongannya bukan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Entah itu sakit penyakit dalam pengertian rohani atau jasmani. Tidak peduli. Yang penting, jikalau engkau meminta pertolongan di luar daripada Tuhan, maka engkau tidak akan mendapatkan sukacita. Nah, berikutnya ya, diangkat dari dunia orang mati. Yahweh, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Luar biasa. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita. Dia mengangkat kita dari dunia orang mati. Saudara, ketika saya merenungkan perkataan ini, saya teringat bagaimana terkait penebusan Kristus di kayu salib. Allah itu mengangkat kita, membebaskan kita daripada lembah-lembah dosa. Percayalah dengan kekuatan Roh Kudus, bagi Anda yang sekarang terikat pada dosa-dosa tertentu, saya katakan melalui syarat ini, Tuhan kita lebih besar daripada segala permasalahanmu. Tuhan kita lebih besar daripada segala dosa-dosamu. Tuhan kita kekuatannya lebih besar daripada ikatan-ikatan setan yang mengikat engkau. Hari ini, Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu dan mengangkat engkau dari dunia orang mati. Hal apa yang pernah Tuhan lakukan yang terbesar dalam kehidupan kita? Selain daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada, bukan? Jadi karya terbesar yang pernah Tuhan lakukan dan perbuat dalam kehidupan kita adalah mengangkat kita dari segala keberdosaan kita melalui penebusan karya anaknya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa diri Anda dan saya. Bermazmur bagi nama Tuhan, saudara.
Ketika Anda mengalami suatu peristiwa yang hebat seperti di ayat 3 ini, apa yang tidak kita lakukan? Bernyanyilah mazmur bagi Yehova. Hai orang-orang yang dikasihinya, persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Itulah sebabnya orang Kristen memuji Tuhan, karena orang Kristen telah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Ini pentingnya, ini adalah alasan dasar why Christian praise and worship our God. Karena kita already receive, sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan apa? Kebaikan ketika Yesus mati di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga perlu direnungkan ya, apakah kita memuji Tuhan disebabkan karena kita memang sudah merasakan kebaikan Tuhan, ataukah kita hanya ikut-ikutan orang lain yang menyanyikan lagu rohani karena ya lagunya easy listening, enak didengar. Lagu enak didengar itu nggak salah ya. Tetapi kalau alasan kita tuh menyanyi rohani hanya karena lagu enak didengar atau melodinya itu sangat indah, saudara, Anda belum mengerti secara dasar atau secara basic mengapa orang Kristen memuji Tuhan. Karakteristik Tuhan, sebab sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup dia murah hati, sepanjang malam ada tangis, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang murka terhadap dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Saya ulangi ya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang murka terhadap dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Sehingga bagi kita yang sudah merasakan kasih karunia Allah, maka sudah sepantasnya lah kita juga membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Itulah sebabnya ada frase, seumur hidup dia itu murah hati, karena dia mengasihi orang yang berdosa. Allah yang kita percaya adalah Allah yang menjadi solusi bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Tidak percaya? Saudara perhatikan, sepanjang malam terdengar tangisan. Berarti permasalahan belum selesai. Ada suatu permasalahan yang terjadi. Ada duka cita yang terjadi. Sehingga kalau ada duka cita yang terjadi, maka ekspresinya adalah tangisan sepanjang malam. Dukanya ini mendalam tadi. Permasalahannya berat ini. Tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ada solusi. Ketika seorang berseru kepada Tuhan. Ada solusi ketika seorang mendekat kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Sehingga engkau dari kehidupanmu yang menangis akan menjadi kehidupan yang bersorak-sorai. Apa yang dimaksud dengan kesenangan yang sejati? Saudara, di dalam ayat 6 ini berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Saudara, saya menyoroti dalam kesenanganku ya. Saudara, ini kan Mazmur Daudnya. Kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur yang terkenal itu ya. Di sana ada ayatnya. Kalau nggak salah juga ayat 6 ya. Dikatakan ini. Sekalipun Daud itu berada di dalam lembah kekelaman, tetapi Daud tidak takut bahaya karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga Daud dari segala musuh-musuhnya. Saudara, dari sini kita lihat, kesenangan di sini bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa gangguan sama sekali. Itu hidup di utopia ya, negara yang sempurna yang tidak pernah ada, kecuali nanti di surga nanti ya. Atau hidup dengan spirit yang hedonistik. Jadi dalam kesenanganku mungkin kita berpikir, oh hidup dengan spirit hedonistik, makanya menikmati daripada dunia ini ya. Berjudi, pergi kasino, kemudian minum-minuman, mabuk-mabukan, ya toh main perempuan, wah gak karu-karuan lah. Apakah pengertian dalam kesenanganku itu seperti itu? Kalau melihat dalam Mazmur pasal yang 23, tidak. Kesenangan yang dimaksud di sini adalah ketika kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan hal-hal yang berat, seperti lewati lembah kekelaman, kesenangan kita adalah kita tahu gadamu dan tongkatmu
itulah yang menghiburkanku. Jadi ini adalah sukacita yang abadi. Ketika kita tahu bahwa kita ini tidak sendiri. Kalau fansnya Liverpool tuh berkata, you never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Nah itu kalau diterapkan dalam kekristenan, percayalah, iman seperti fansnya Liverpool ini perlu. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku percaya, engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai diriku, yang menjadi penghiburanku. Jadi sekali lagi di sini, ketika Daud berkata dalam kesenanganku, dia bukan dalam pengertian kesenang dalam spirit hedonistik, spirit yang menikmati hawa nafsu duniawi, tetapi sebaliknya, kesenangan itu terjadi ketika kita tahu dan merasakan serta mengalami sendiri berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu seperti apa. Ayat 7 ya. Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu ya Yahweh, aku berseru, kepada Tuhanku aku memohon. Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Saudara, dari sini kita lihat Daud itu memohon supaya memiliki kehidupan yang melayani Tuhan. Daud itu memohon supaya dia itu tidak menjadi debu. Debu kalau dalam tulisan-tulisan Alkitab ini sering melambangkan suatu kehidupan yang sudah musnah atau kehidupan yang berhenti, ya. Karena kalau sudah from ashes to ashes, dari debu menjadi debu, itu artinya ya mati ya. Dapatkah debu bersyukur kepadamu? Jawabannya tidak. Dapatkah debu memberitakan kesetiaanmu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena debu adalah mati. Daud pengen selama kehidupannya dia bisa memuji-muji Tuhan dan mengagungkan segala kebesarannya. Daud sangat mengharapkan pertolongan Tuhan di ayat yang 11 ya. Apakah kita juga mengharapkan pertolongan Tuhan? Gini ya, dengarlah Yahweh, kasihanilah aku, jadilah penolongku. Ini pengharapan Daud. Kasihanilah aku, jadilah penolongku. Saudara, Daud sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang perlu ditolong. Sekalipun dia adalah seorang raja, sekalipun dia adalah seorang yang sangat berkuasa, tetapi orang yang sangat berkuasa pun sadar diri bahwa dirinya membutuhkan daripada pertolongan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak daripada kita semua yang ketika kita mungkin dalam kondisi yang ada di puncak atas karir kita, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita tidak butuh Tuhan. Itu adalah awal daripada kejatuhan orang-orang yang sombong. Saudara, masihkah engkau, sekalipun engkau memiliki segalanya, engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara perlu renungkan hal ini. Sukacita yang abadi. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, ini yang dilakukan Tuhan. Daud tidak bisa menyembunyikan untuk tidak berekspresi ketika mengalami kebaikan Tuhan. Ada sukacita yang abadi. Ketika have a nice relationship with God. Memiliki hubungan yang sangat baik, sangat intim dengan Tuhan. Kita memang sebagai orang Kristen tidak boleh berdiam diri ketika diri kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Oke, renungan kita sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.